Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Tri Rahmawati Prihartanti dan Nurmaya dari kelas 4A PGMI. Nah, adapun dosen pengampu kita yaitu Ibu Mahalastasa Bujubasa Pipana MPD. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran PPKN yang cocok untuk anak SD atau MI. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian model pembelajaran. Nah, model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang menggambarkan proses kegiatan belajar mengajar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Selain itu, model pembelajaran juga merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Selanjutnya, model pembelajaran PPKN yang cocok untuk anak SD atau MI. Yang pertama, model pembelajaran demonstrasi. Model pembelajaran demonstrasi adalah model mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta didik. Langkah-langkah model pembelajaran demonstrasi. Langkah yang pertama, rumuskan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik setelah proses demonstrasi berakhir. Yang kedua, persiapkan garis-garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilakukan. Yang ketiga, lakukan uji coba demonstrasi. Yang keempat, aturlah tempat duduk yang memungkinkan semua peserta didik dapat melihat dengan jelas apa yang didemonstrasikan. Yang kelima, kemukakan tujuan apa yang harus dicapai peserta didik. Yang keenam, kemukakan tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Yang ketujuh, mulailah demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan yang merangsang peserta didik untuk berpikir. Yang kedelapan, ciptakan suasana yang menyejukkan dalam menghindari suasana yang menegangkan. Yang kesembilan, yakinlah bahwa semua peserta didik mengikuti jalan demonstrasi. Yang kesepuluh, berikan kesempatan kepada peserta didik untuk secara aktif memikirkan lebih lanjut sesuai dengan apa yang dilihat dari proses demonstrasi. Yang 11, apabila demonstrasi selesai dilakukan, proses pembelajaran perlu diakhiri dengan memberikan tugas tertentu yang akan ada kaitannya dengan pelaksanaan demonstrasi dan proses pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran demonstrasi. Kelebihan yang pertama adalah demonstrasi memberikan contoh konkret tentang penerapan konsep atau keterampilan, sehingga siswa dapat melihat secara langsung bagaimana hal itu dilakukan. Selain itu, model ini melibatkan aspek visual yang kuat dan dapat diubah menjadi interaktif, memfasilitasi pembelajaran yang menarik dan interaktif. Siswa juga dapat memperoleh keterampilan praktis dan prosedural melalui demonstrasi, dan model ini dapat mendorong kreativitas serta inovasi siswa. Selain itu, demonstrasi juga efektif dalam pembelajaran kelompok karena memungkinkan siswa saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Selanjutnya, kekurangan dari model ini adalah terbatas pada suatu pendekatan dan kekurangan interaksi langsung dari siswa. Model ini mungkin juga tidak mengakomodasi gaya belajar yang berbeda, dan keberhasilannya tergantung pada kemampuan dan kualitas demonstran. Selain itu, persiapan dan waktu yang cukup diperlukan untuk melakukan demonstran yang efektif. Contoh model pembelajaran demonstrasi seperti guru menjelaskan konsep demokrasi dan prinsip-prinsipnya kepada siswa, lalu memberikan demonstrasi langsung tentang pemilihan kelas melalui peran bermain. Setelah itu, siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk melakukan pemilihan ketua kelas mereka sendiri. Guru memberikan bimbingan dan mengawasi proses pemilihan. Setelah selesai, guru membantu siswa dalam menghitung suara dan membahas hasil pemilihan serta pentingnya partisipasi dalam demokrasi. Model pembelajaran selanjutnya adalah model pembelajaran direct interaction. Model pembelajaran direct interaction adalah model pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep atau perubahan perilaku dengan mengutamakan pendekatan deduktif.
dengan ciri-ciri sebagai berikut. Transformasi dan keterampilan secara langsung, pembelajaran berorientasi pada tujuan tertentu, materi pembelajaran yang telah terstruktur, lingkungan belajar yang telah terstruktur oleh guru. Langkah-langkah model pembelajaran direct interaction. Langkah yang pertama, menginformasikan tujuan pembelajaran dan orientasi pelajaran kepada siswa. Yang kedua, mereview pengetahuan dan keterampilan prasyarat. Yang ketiga, menyampaikan materi pelajaran fase ini. Yang keempat, melakukan bimbingan. Bimbingan dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menilai tingkat pemahaman siswa dan mengoreksi kesalahan konsep. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih. Yang keenam, menilai kinerja siswa dan memberikan umpan balik. Yang ketujuh, memberikan latihan mandiri. Dalam tahap ini, guru dapat memberikan tugas-tugas mandiri kepada siswa untuk meningkatkan pemahamannya terhadap materi yang telah mereka pelajari. Model pembelajaran direct instruction atau pembelajaran langsung sangat cocok digunakan dalam pembelajaran di SD karena memiliki beberapa keunggulan yang sesuai dengan kebutuhan siswa di tingkat tersebut. Dalam model ini, guru memberikan struktur yang jelas dalam pengajaran dengan menyajikan informasi secara terstruktur dan terorganisir. Mereka memberikan penjelasan yang jelas dan pemaparan langsung kepada siswa, memudahkan mereka untuk memahami konsep dengan baik. Direct instruction juga fokus pada penguasaan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung dengan memberikan instruksi yang repetitif dan melibatkan siswa dalam latihan berulang. Guru dalam model ini juga dapat memberikan pengawasan yang intensif dan umpan balik langsung kepada siswa, memastikan pemahaman yang tepat, dan memberikan koreksi yang diperlukan. Selain itu, model direct instruction efektif dalam mengajar kelompok besar karena guru dapat mengolah kelas dengan baik. Contoh pembelajaran direct instruction atau pembelajaran langsung seperti guru memberikan penjelasan yang jelas tentang konsep Bhinneka Tunggal Ika dan contoh konkret tentang keragaman di Indonesia. Selanjutnya, siswa diberi tugas untuk membuat poster atau sketsa yang mewakili keberagaman. Selanjutnya, guru memberikan bimbingan dan umpan balik selama proses pembelajaran. Pada akhirnya, siswa memahami pentingnya menghargai perbedaan dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada model picture and picture. Model pembelajaran ini menggunakan gambar yang disusun secara sistematis, artinya siswa secara aktif menyusun gambar yang tidak beraturan menjadi keadaan yang utuh. Model pembelajaran ini didasarkan atas contoh dan ditekankan pada gambar. Langkah-langkah model pembelajaran picture and picture. Yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, menyajikan materi sebagai pengantar. Yang ketiga, guru menunjuk atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan yang berkaitan dengan materi. Yang keempat, guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian, memasang atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Yang kelima, guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut. Yang keenam, dari urutan gambar tersebut, guru mulai menanamkan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Dan yang ketujuh, kesimpulan atau rangkuman. Kelebihan dan kekurangan dalam model pembelajaran picture and picture. Yang pertama, kelebihannya. Materi yang diajarkan lebih terarah, siswa lebih cepat memahami disebabkan gambar, dan siswa dapat mengembangkan daya nalar dalam berpikir logis. Dan kekurangannya, yang pertama, sulit menemukan gambar yang sesuai dengan kompetensi dari materi pelajaran PPKN yang akan diajarkan. Yang kedua, menghabiskan waktu untuk mencari gambar yang berkaitan dengan materi pembelajaran PPKN. Yang ketiga, membutuhkan fasilitas yang memadai untuk suksesnya penyampaian guru terkait materi pembelajaran PPKN. Contoh model pembelajaran picture and picture pada pembelajaran PPKN yaitu pada materi Lambang Negara Pancasila.
Nah, siswa diberikan gambar-gambar yang mewakili simbol-simbol dalam lambang Pancasila. Mereka bekerja sama dalam kelompok untuk mempelajari dan memahami makna simbol-simbol tersebut. Setiap kelompok berbagi hasil penelitian mereka dan menyusun ulang gambar-gambar untuk membentuk lambang Pancasila secara lengkap. Guru memberikan umpan balik dan memfasilitasi diskusi kelas tentang makna dan pentingnya lambang negara Pancasila. Melalui model ini, siswa secara visual dan interaktif dapat mempelajari nilai-nilai Pancasila dalam konteks yang relevan dan bermakna bagi mereka. Sekian video kita pada kali ini. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.